Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Haris Mahendra Prabowo dengan NIM 211090015 bersama rekan-rekan saya yaitu Abdul Latif Al-Zikri dengan NIM 211090019 dan ada Yanuari Silvian dengan NIM 211090008. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul peranan aplikasi online terhadap pengunjung dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di era new normal. Mengapa kami menulis ini? Pasti karena adanya latar belakang. Latar belakang yang pertama disebabkan karena adanya wabah COVID-19 yang berdampak sangat besar di sektor pariwisata. Wabah ini menyebabkan penurunan wisatawan mancanegara karena adanya pembatalan besar-besaran serta penurunan pemesanan yang mengganggu perekonomian masyarakat, dan juga terjadi penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan khususnya. Selain itu, harus adanya inovasi untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata untuk mendongkrak ekonomi di era new normal ini. Kemudian, kemunculan aplikasi yang difokuskan pada pariwisata dan perjalanan, sumber berita, dan juga aplikasi kesehatan untuk mempromosikan kembali wisata Indonesia, khususnya wisata lokal. Dan juga perlu diteliti seberapa besar pengaruh peranan aplikasi online ini dalam membantu perekonomian, terutama sektor pariwisata. Kemudian daripada itu ada rumusan masalah. 1. Bagaimana kontribusi sebuah aplikasi dalam mempromosikan kepada pengunjung untuk berkunjung ke sebuah tempat destinasi, dan seberapa besar angka ketertarikan masyarakat dalam promosi dan layanan yang ditawarkan oleh sebuah aplikasi online. 2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh aplikasi untuk kemudahan dalam berwisata di era new normal sekarang ini. Dan selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui peran atau kontribusi sebuah aplikasi dalam menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke sebuah destinasi wisata, dan mengetahui seberapa besar angka ketertarikan masyarakat terhadap promosi yang dilakukan oleh sebuah aplikasi online. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh aplikasi online. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Oke, saya Yanur Silvian akan melanjutkan dari teman saya Haris di sini, yaitu tentang definisi aplikasi dan pariwisata. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, jadi fungsi aplikasi itu memudahkan sebuah pekerjaan supaya kegiatannya itu bisa terorganisir. Berikutnya itu pariwisata adalah seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke tinggal di suatu tempat di luar lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun untuk bersantai. Jadi pariwisata itu mudah kita temukan di daerah-daerah yang memang punya potensi, punya keindahan alamnya tersendiri, misalnya memiliki air terjun atau tempat-tempat sakral dan lain sebagainya. Dan berikutnya ada metode penelitian. Jadi di sini ada dua, penelitian kualitatif dan penelitian pengembangan. Penelitian kualitatif misalnya seperti analisis data, dilakukan diskusi berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari kajian literatur. Penelitian pengembangan yaitu teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, blogspot, dan artikel website. Jadi begitu. Kalau ada beberapa yang belum paham tentang analisis data sekunder, itu adalah proses menganalisis yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survei, observasi, dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Jadi begitu teman-teman. Dan selanjutnya, setelah kita melewati sub-sub materi sebelumnya, kita memasuki hasil dan pembahasannya. Yang pertama, kontribusi aplikasi online di sektor pariwisata.
Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Perubahan perilaku wisatawan terlihat ketika search and search 70% sudah melalui perangkat digital. Terbukti bahwa teknologi dapat mempengaruhi dan membentuk cara seseorang dalam melakukan kegiatan wisata, mulai dari perencanaan perjalanan, saat dalam perjalanan, sampai dengan saat kembali dari perjalanannya. Dan yang kedua, kita melihat angka ketertarikan masyarakat terhadap promosi di aplikasi online. Promosi melalui media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,792 dan keputusan pembelian dipengaruhi oleh strategi promosi melalui media sosial sebesar 34%. Jadi itu sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya, Latif. Dari Yanuar Silvian. Strategi pemasaran. Kehadiran internet memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap penyempatan daya operasional dan penggunaan waktu. Misalnya saja untuk beriklan dan berpromosi ke pasar Eropa. Untuk itu, dalam rangka menyasar pasar yang potensial, khususnya pada daerah-daerah dengan potensi wisata yang kadar tingkat kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, service quality pada sebuah objek wisata dapat diketahui dengan cara pengertian persepsi para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima yang berasal dari pengelolaan atau pemandu objek wisata tersebut. Dalam hal ini, tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh aplikasi online tersebut bernilai tinggi dengan tingkat kepuasan yang sangat puas. Akhirnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan penulisan yang telah kami susun, kesimpulan yang dapat kami ambil kembali naiknya gairah wisatawan untuk kembali berwisata dan bepergian kembali di era new normal seperti sekarang ini, ditambah dengan pemerintah yang kembali gencar menyuarakan untuk meningkatkan pendapatan devisa negara melalui sektor pariwisata tentunya karena peluang pariwisata di Indonesia yang sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.